Lu sendiri lagi baca komik apa ya? Masih ngikutin apa? Lagi Selain gue masih karya banyak Bumi Langit baca-baca. ya. Selain karya Bumi Langit PR nanti gue masih banyak banget. Itu aja dibaca nggak habis-habis tuh. dari Bumi Langitnya ya. Konsennya di situ. Jadi dulu waktu pertama masuk kerjaan gue cuma baca komik 3 bulan. Itu kerja. untuk nyusun jagat. Enak bener tuh kerjaan baca komik doang digaji. Orang-orang. Jadi kerjaan lu memang baca komik gitu ya. Dibayar buat baca komik. Itu cita-cita yang menarik juga. Nah, bentar. Ini safe to say lu Kevin Feige-nya Bumi Langit bukan? Oh, kita lihat. Nggak tahu, soalnya gue nggak sendiri kan. Emang ada tim editorial. Waktu itu kita nyusun jagat ya barengan lah. Oke. Gue baca apa, yang lain baca apa, terus kita konsultasi sama senior kita. Nah. Ini bisa ditarik sejauh mana? Ini boleh nggak? Tarik gitu. Bersama jadi nggak ya, bisa kerja bersama. sendirian. Kalau gue kerja sendirian waktu itu, sampai sekarang belum jadi jagatnya. Sekarang aja komiknya belum beres-beres lu baca kan? Oke. Jagat aja kerjaannya masih banyak itu. Kan kita mesti, let's say gini nih, si Buta tahun 1870 ngapain, tahun 1900 ngapain, 1905 ngapain, semua ada. Itu baru si Buta. Itu si udah... Buta ada 10 tokoh, semua dibikin alurnya timeline. Serius, sedetail itu. Iya. Gue kalau Iya, ke kantor, gue kalau ke kantor Bumi Langit, gue bisa ngeliat bocoran itu. Gak boleh. Karena itu cuma ada di archive kita dan aksesnya cuma dipermit untuk beberapa orang saja. Jadi memang bikin jagatnya udah sedetail itu. Berarti semoga cepat beres lah. Gue pengen lihat soalnya lanjutan kemarin. Makanya jadi dari tahun 75.000 sebelum Masehi sampai 2.200. 20 berapa? 25.000. 75.000 sebelum Masehi. 75.000 sebelum Masehi itu gue lagi SD kalau nggak salah. Guru gue waktu itu lagi marahin gue. Gue yakin SD lo setua itu sih. Ya, gue masih SD. Oke, gue ketawa meja gue goyang. Oke, sebelum kita mulai akhir-akhir nih Yas, lu ada cerita paling lucu apa? SD sekolah dinosaurus begitu. Iya, papan tulis aja kita pakai tembok gua. Kalau tembok guanya kotor nggak bisa dihapus, nggak ada penghapus. Di punggung T-Rex, temen gua mati kemakan T-Rex 1 pas dia bikin equation. Anyway, oke, berarti kalau kita bahas sekarang soal si Bumi Langit dan lu kerja di sana, lu pasti ada cita-cita asik, cita-cita kocak lah dari pengalaman lu kerja di dunia komik atau di Bumi Langit. Apa cerita yang paling kocak, pengalaman paling kocak lo? Mungkin bukan cerita kreasi ya, cuma di Bumi Langit waktu itu musim hujan tuh. Musim hujan, emang gue kemana-mana biasanya udah siap tuh, misalnya laptop dibungkus pakai plastik, sepatu juga udah siapin plastik kalau mesti ini ya. Soalnya nggak selalu kita bisa bawa mobil kan, Jakarta gitu loh. Kadang ya lebih cepet kan. Udah prepare tuh semua, udah pokoknya ya kalau kehujanan tinggal mandi kan di kantor gitu ya. Udah. Ya, gue udah nyangka udah nyampe rumah aman nyampe kantor. Kebetulan gue day by day. Lu suka nginep di kantor juga, gue tahu itu dari kalimat keliru antara rumah dan kantor tuh ketebak tuh. Oke. Nanti asal jangan rekan kerja lu sangka istri juga. Kamu kenapa make upnya gini gitu, itu bahaya itu. Satu yang gak keduga, pas udah aman di dekat itu, tahu gue kehujanan dong. Di dalam dari atap jebol. Jur. Basah lagi. Udah ganti baju, udah cakep-cakep, udah tinggal tidur. Di kantor, dalam kantor. Dari atas. Astaga, dalam kantor. Jadi talangnya tuh ketutup daun. Ya. Ininya nggak kuat nampung. Moral of the story, kita harus selalu siap sampo di saku ya. Jadi kalau ada momen kayak gitu, air tuh nggak boleh mubazir, susah. Air. Jadi sobek di sini tuh bener ya. Sobek di sini bener. Di sini di tempat dimanapun kita berada harus sobek gitu, sobek di sini. Oke, closing. Jadi banjir di dalam kantor. Di dalam kamar mes. Oh iya, segitunya. Sampai tergenang. Gulung karpet segala macam. Oh, dan di samping itu gua dengar kan lu punya perks lah gitu ya, keuntungan kerja online gitu, yang dimana lu bisa pindah-pindah
tempat, wis, kita pindah-pindah kota seenaknya sambil kerja di satu tempat. Itu gimana? Nah, seenaknya juga sih. Enggak seenak. Gua kan melebaikan. Bahasa Indonesia melebay-lebaykan. Ya kan Bumi Langit juga sering keliling ya. Kayak kita sering event di beberapa kota gitu. Dan kalau misalnya lagi event gitu, kadang kan seminggu, kayak 2 tahun lalu di Jogja seminggu gitu. Ya sambil di Jogja sambil kerja juga online gitu. Terus kayak kemarin baru bulan April, pokoknya sebelum pembatasan ini, gue ke Bali dan Lombok, dan di sana seminggu lagi. Ya terus ya bisa kerja, tetap bisa ngerjain secara remote gitu. Dan akibatnya karena lu merasakan experience kayak gitu, lu apa? Pindah kontrakan ya, kemarin abis dari Jakarta ke Bandung, terus apa berikutnya mau kemana? Seenaknya gue pengen ke Gili gitu. Pengenin abis ini ke Gili. Jadi sekarang dia tetap kerja di tempat yang sama nih, buat yang lagi masih yang nonton, tapi dia pindah ke Gili gitu, nyari suasana lebih enak, udah sama-sama online anyway. Aduh, itu kerjaan yang masuk akal. Masuk akal karena gue pengen harus masuk akal. Oke, so closing nih. Makanya kita sekarang ada istilahnya kan, digital nomad itu. Ya benar, digital nomad. Digital nggak berarti gila gitu kan, nomad kan. No. Oke, jadi gue udah joke bapak-bapak banget ya, biarin lah ya. Joke dead. Closing nih. Gue masih pengen ngobrol banyak sebetulnya, tapi udah cukup lama kita ngobrol kan. Yang gue pengen denger dari lu dan kita bahas terakhir di sini adalah gimana buat teman-teman baru, anak-anak muda yang suka komik, suka pengen bikin webtoon, suka dunia manga bahkan sekalipun, karena ya 11-12 lah ya. Dan mereka bercita-cita pengen banget gue bikin karya yang kalau bisa jadi film, dan bahkan atau kalau nggak jadi serial di Netflix misalnya seperti itu, atau apapun. Mereka mulai dari mana, Yas? Mulainya dari yang paling nggak ada modalnya tuh sebetulnya kertas sama bolpen. Kertas sama pensil lah. Ya, kalau bolpen lu uji nyali banget lu bikin komik langsung bolpen. Gitu. Ya makanya jangan terkendala kepikir wah ini mesti modal gede mesti apa. Enggak. Dengan kertas, pensil, HP itu udah bisa bikin konten komik. Terus gak usah mikir banyak-banyak dulu. Kertas, pensil, komik satu panel, kartun satu panel misalnya. Post. Dengan post sekarang juga kita dapat tanggapan. Walaupun tanggapannya adalah kadang-kadang ada jempol sama sekali misalnya. Kadang-kadang tanggapannya ada jempol sama sekali. Mencaci malah itu, gitu misalnya. Ya? Kadang-kadang mencaci malah tanggapannya kan. Iya, dapat 0 itu ilmu. Berarti oke, next gue nggak bikin yang kayak gini kan? Itu ilmu. Jadi bad feedback atau no feedback adalah good feedback sebetulnya ya, adalah feedback anyway gitu. Oke. Terus berikut bikin terus. Pendek-pendek aja dulu satu gitu, udah orang suka, keikat, dia ngasih masukan kan. Udah itu ilmu. Pokoknya setiap post pasti ada satu ilmu. Nunggu belajar dari si Buta itu juga setiap minggu kita tweak gitu. Jadi ceritanya udah jadi nih begini. Begitu episode 1 tayang, oh ternyata orang nggak nanggep ya kayak gini-gini, tweak. Jadi setiap episode sampai 13 episode itu kita tweak terus tiap minggu. Itu ilmu semua. Itu untungnya sosmed. Nah kita juga gitu aja. Pasang terus aja lakukan. 3 bulan lewat, tahun pertama lewat, udah pasti udah jauh lebih bagus. 2 tahun lewat, 5 tahun orang pasti hafal udah ya itu yang gue bilang tadi. Bukannya susah ingat, malah susah lupa. Can't unsee jadinya gitu kan. Ngelihat kayak abis ini aja jatuh cinta aja gitu kan. Jadi ngelihat apa-apa kayak muka pacar gua atau muka kecengan gua gitu. Lihat cewek lain dibandingin sama kecengan gitu kan. Lihat perabotan udah muka kecengan gua, periksa ke dokter. Kalau itu udah gak sehat, Iya. Oke. Itulah pokoknya ngebangun terus aja ngebangun. Tapi sampai banyak, begitu udah banyak enggak usah kita yang nyari, malah ntar mereka yang datang. Iya, penerbit yang nanya. Mau diterbitin nggak? Ini udah dikerjasamain nggak sama penerbit lain? Kita sampai ditelepon gitu. Kayak gitu, karena udah ini angkanya bagus.
Jadi malah kita ditelepon duluan. Dan kalian memang bukan penerbit komik ya, statusnya kalian Haki Management kan? Ya, salah satunya komik, salah Iya, satu iya. pilarnya. Tapi bukan nerbitin sendiri kan? Kalau kalian nerbitin pun berarti ada partner untuk nerbitin ya? Ada yang terbitin Oh, ada sendiri, yang ada terbitin yang sendiri. enggak. Jadi tergantung strateginya aja. Kayak kalau sekarang nih kita baru nerbitin yang kayak nih edisi kolektor nih kayak gini nih. Nah ini edisi eksklusif, memang kolektor yang lebih banyak pengen gitu. Bentar ya. Udah. Gua gedein layar lu. Coba lagi tunjukin lagi. Tadi layarnya belum optimal. Oke. Nah, Ini yang edisi eksklusif. Ini akhir pencarian. Ini jagoannya crossover. Enggak crossover. Maksudnya banyak jagoan Bumi Langit. Tunjukin satu halamannya gitu. dong, halaman dalamnya. Gua ngerepotin banget ya. Oke. Biarin lah ya. Nah, tuh, kayak gitu tuh jagoannya banyak tuh. Kumpul. Oke. Crossover ya. Tuh kayak gini nih. Ya maksudnya jagoan-jagoan Bumi Langit pada ngumpul di sini. Nah kalau kayak gini ini kita terbitin sendiri. Tapi kalau yang buat massal itu biasanya kita kerjasama. Kayak misalnya sekarang kita dengan Gramedia itu buat yang cetak massal dengan harga ekonomis. Oke. Jadi pilihan-pilihan tuh. Ada yang memang digital saja karena memang pembacanya bukan pembaca buku komik. Mereka pengalaman jatuh cinta pertamanya adalah di komik digital. Jadi kita stay digital karena begitu dikeluarin bukunya juga justru ada kendala ketika mereka terbiasa baca digital terus tiba-tiba harus baca buku. Ya. Pengalaman jatuh cintanya beda. Jadi itu ada pengalaman jatuh cinta pertama dari masing-masing media. Oke, dengan kalimat itu jadi dengan kalimat itu kita bisa simpulin bahwa memang market komik sendiri itu bagus ya, Yas. Dia bagus, selalu bagus, dan sekarang pun masih bagus sebetulnya. Jadi orang yang sebetulnya passionnya di dunia komik atau manga atau drawing dan sebagainya nggak usah takut. Ini momen paling bagus buat kalian keluar sebetulnya. Dan lebih gampang, betul ya? Sekarang ini jauh lebih gampang gitu. So, mulai berkarya aja. Mungkin kurang lebih gitu ya. Mulai berkarya aja, konsisten, rutin, dan pelan-pelan develop monetisasinya. Jadi tetap apa ya istilahnya, gue mau cintailah yang kamu kerjakan sehingga orang lain jatuh cinta pada pekerjaan. Oke. Yas, ke tengah dikit ya, muka lu kepotong Yas. Oke, kalau gitu thank you banget Yas, kita udah ngobrol. Ada yang mau sampaikan terakhir? Ini aja sih pokoknya. Sekarang ya kita punya cergam, jadi ceritakanlah Indonesia dan gambari dunia. Wis. Oke, kalau gitu thank you banget udah ngobrol. Ini lu udah manas-manasin gue untuk kembali menggambar. Tangan gue udah gemeteran ini udah gerak-gerak lagi. Tapi sekarang gerak-gerak ini nggak tahu kapan akan mulai ngegambar laginya gitu. Paling nggak mungkin Inktober tahun ini gue ikutan deh. Paling nggak mungkin itu gue lakukan. Gak usah nunggu Oktober. Gak usah ya, gue bikin sendiri ya. Habis ini aja langsung aja ya. Oke, nanti kalau gue setelah ini gue gambar, gue masukin juga. Iya, kalau nggak ada kertas di meja juga bisa, asal nggak ketahuan istri. Gitu. Beli gorengan ada bungkusnya kertas bisa. Di situ. Oke, kalau gitu setelah ini kita beli gorengan. Nggak boleh, pandemi om, nggak boleh keluar. Iya. Oke, setelah ini silahkan semua ngegambar lagi untuk melatih gambar lagi dan jangan lupa konsisten. Kalau nggak ketemu kertas, ketemu tembok, hajar aja di tembok. Kalau ketahuan sama nyokap, alasan nggak bisa beli gorengan karena pandemi. Gitu ya. Oke, thank you udah nonton. Sampai ketemu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Thank you. Bye-bye.